Terlalu berlebihan. Kok jadi nyalahin Bobotoh? Komdis PSSI hukum berat Malut United gara-gara kasus Yance Sayuri mau pukul Mark Klok. Malut United diputuskan didiskualifikasi dari BRI Super League. 3 poin kemenangan diberikan ke Persib Bandung. Jadi harapanku, usai manajemen Malut United nekat senggol Bobotoh kayak gini. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar gembira. Wak Haji Umu Mukhtar akhirnya buat keputusan hebat dan berani demi Persib Bandung juara lagi musim ini. Bobotoh auto bahagia mendadak. Wah, kira-kira apa ya? Yuk temukan jawaban lengkapnya di sini. Wow, ini baru jos. Persib Bandung cair 30 miliar dari AFC usai lolos 16 besar. Uangnya langsung buat nebus kontrak Kike Garcia dari Liga Spanyol untuk menggantikan William Marsilio yang sudah ditendang dari skuad Persib. Jadi, tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Alah sok-sokan merasa paling bersalah dan menjadi korban. Begini pernyataan sangat aneh dan janggal Yance Sayuri usai Instagramnya diserang habis Bobotoh Persib. Sampai bawa-bawa anaknya segala. Bobotoh auto malah tambah marah besar melihat ini. Penasaran? Begini berita selengkapnya. Bisa gemparkan bumi Pasundan seketika. Jakmania Persija bisa tambah menangis kejang melihat ini. Begini pernyataan hebat dan keras Bojan Hodak jelang Persib melawan Bayangkara FC. Sebut satu pemain ini begitu sensasional. Yuk simak video sampai beres. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Terlalu berlebihan. Kok jadi nyalahin Bobotoh? Komdis PSSI hukum berat Malut United gara-gara kasus Yance Sayuri mau pukul Mark Klok. Malut United diputuskan didiskualifikasi dari BRI Super League. 3 poin kemenangan diberikan ke Persib Bandung. Jadi harapanku, usai manajemen Malut United nekat senggol Bobotoh kayak gini. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Manajemen Malut United FC mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan kebencian dan rasisme yang ditujukan kepada pemain mereka, Yance Sayuri, setelah pertandingan melawan Persib Bandung pada Minggu 14 Desember 2025. Malut United berhasil meraih kemenangan 2-0 dalam laga lanjutan Super League. Namun usai pertandingan, Yance justru menerima serangan rasis yang sangat mengecewakan di media sosial. Wakil manajer Malut United, Asgar Saleh, mengungkapkan bahwa tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan nilai sportivitas dan kemanusiaan dalam sepak bola Indonesia. Menurut Asgar, kemenangan tim di lapangan tidak boleh dibalas dengan komentar bernuansa rasial yang menargetkan individu. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh oknum pendukung Persib Bandung usai laga Malut United kontra Persib. Ini sangat disesalkan, ungkap Asgar, yang dikutip dari Di Antara. Asgar menegaskan bahwa tindakan rasisme tidak hanya merugikan pemain yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng citra sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa praktik diskriminasi semacam itu seharusnya tidak diberikan ruang dalam kompetisi profesional manapun. Aksi seperti ini sangat merugikan, dan tak boleh dibiarkan begitu saja, tambahnya. Tak hanya itu, manajemen Malut United juga mendesak supporter Persib Bandung, khususnya Bobotoh, untuk mengambil tindakan tegas dalam mengendalikan oknum yang kerap berperilaku buruk. Kami minta koordinator Bobotoh untuk menertibkan oknum pendukung seperti ini, tegas Asgar, menyoroti pentingnya tanggung jawab moral para supporter dalam menjaga iklim sepak bola yang sehat dan sportif. Lebih lanjut, Asgar menilai bahwa rasisme tidak hanya menyakiti individu yang menjadi korban, tetapi juga melukai persatuan masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman. Ia mengingatkan bahwa sebagai klub besar, Persib seharusnya didukung oleh supporter yang dewasa dan beretika. Kita kecam ini, Persib adalah tim besar, tapi perilaku pendukung seperti ini sangat kerdil. Serangan rasis terhadap Yance dan juga Yakob Sayuri sudah berulang kali terjadi, ujar Asgar dengan tegas. Asgar juga menyoroti sikap Federasi Sepak Bola Indonesia yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Ia mengatakan bahwa meskipun laporan terkait serangan rasisme sudah disampaikan ke pihak berwenang, namun hingga kini tidak ada langkah konkret yang diambil oleh federasi. Sudah kami laporkan ke polisi, tapi sampai sekarang federasi terkesan diam. Tidak ada tindakan apapun, keluh Asgar. Insiden ini bermula saat Yance Sayuri terlibat kontak fisik dengan Kapten Persib Bandung Mark Klok pada menit ke-38 pertandingan. Momen tersebut memicu emosi Yance,
yang kemudian berujung pada reaksi spontan. Namun setelah laga berakhir, akun media sosial Yance justru dibanjiri komentar-komentar bernuansa rasis yang sangat tidak pantas. Bagaimana menurut kalian sahabat bola? Apakah tindakan seperti ini masih harus dibiarkan? Yuk, berikan komentar kalian di bawah. Alhamdulillah, kabar gembira. Wak Haji Umuh Muchtar akhirnya buat keputusan hebat dan berani demi Persib Bandung juara lagi musim ini. Bobotoh auto bahagia mendadak. Wah, kira-kira apa ya? Yuk temukan jawaban lengkapnya di sini. Manajer tim sekaligus komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muchtar menegaskan bahwa Persib Bandung harus meraih kemenangan pada laga berikutnya melawan Bayangkara FC. Bagi Umuh, kemenangan bukan hanya sekadar target, tetapi sudah menjadi harga mati bagi Maung Bandung, apapun posisi lawan di klasemen. Kalau sekarang ya harus menang lah, apapun juga. Kadang-kadang main bola itu, walaupun lawan di bawah rata-rata, bisa saja menggigit. Ujar Umuh, mengingatkan bahwa dalam sepak bola, tim yang berada di posisi bawah tetap bisa memberikan ancaman besar jika tidak diwaspadai dengan serius. Saat ini, Persib berada di peringkat 3 dengan 28 poin, sementara Bayangkara FC ada di urutan 7 dengan 19 poin. Dengan selisih yang cukup besar, Umuh tetap menegaskan bahwa setiap pertandingan harus dihadapi dengan fokus penuh. Kadang tim yang lebih rendah peringkatnya justru bisa mengejutkan kalau kita lengah, tambahnya. Umuh juga menyoroti hasil-hasil buruk yang diterima Persib sebelumnya, terutama kekalahan yang dianggapnya tidak perlu terjadi. Ia menilai Maung Bandung sempat kehilangan poin dari tim-tim yang seharusnya bisa dikalahkan. Kemarin kalahkan yang tidak perlu kalah dengan dua klub seperti itu, bisa kalah, ujar Umuh, merujuk pada kekalahan dari Persijap Jepara dan Persita Tangerang sebelum mereka takluk dari Malut United. Namun, meskipun kecewa, Umuh mengakui bahwa kekalahan dari Malut United masih bisa diterima, mengingat penampilan solid yang ditunjukkan oleh tim lawan. Kalau dengan Malut saya pantas lah, Malutnya juga benar-benar serius, kata Umuh, mengapresiasi performa Malut United yang memang layak meraih kemenangan di laga tersebut. Kini, Umuh berharap Persib bisa segera bangkit dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya fokus dan keseriusan dalam menghadapi Bayangkara FC untuk meraih hasil maksimal yang sangat dibutuhkan oleh tim. Bagaimana menurut kalian, penggemar sepak bola? Apakah Persib bisa bangkit dan meraih kemenangan di laga selanjutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Wow, ini baru jos. Persib Bandung cair 30 miliar dari AFC usai lolos 16 besar. Uangnya langsung buat nebus kontrak Quique Garcia dari Liga Spanyol untuk menggantikan William Marcilio yang sudah ditendang dari skuad Persib. Jadi, tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Quique Garcia menunjukkan kualitas sebagai penyerang yang tajam dengan koleksi gol yang mengesankan bersama Espanyol di La Liga musim ini. Hingga pekan ke-15, Quique berhasil mencatat 6 gol dalam 12 penampilan. Rasio golnya per pertandingan 0,5 gol per pertandingan, menunjukkan ketajaman yang bisa diandalkan di lini depan. Berbeda dengan William Marcilio yang hanya mampu mencatat 2 gol dalam 13 penampilan untuk Persib, Quique Garcia menawarkan kemampuan finishing yang lebih baik, terutama di area kotak penalti. Selain mencatat gol, Quique Garcia juga tidak pelit dalam memberikan assist. Pada musim ini, ia sudah mencatatkan 3 assist dalam 12 pertandingan di La Liga, yang menempatkannya sebagai pemain dengan kontribusi langsung terhadap gol yang cukup signifikan. Statistik ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan, kemampuan yang bisa meningkatkan kreativitas serangan Persib Bandung. Sebagai perbandingan, William Marcilio hanya berhasil memberikan 1 assist sepanjang musim ini di Liga 1 Indonesia. Kelebihan Quique dalam menciptakan peluang bisa memberi tambahan dimensi dalam permainan Persib yang cenderung monoton dan bergantung pada permainan individu beberapa pemain. Quique Garcia memiliki pengalaman bertanding di salah satu liga terbaik dunia, La Liga. Pengalamannya melawan tim-tim papan atas seperti Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid akan sangat berguna dalam meningkatkan level permainan Persib di Liga 1 Indonesia. Kualitas dan pengalaman ini dapat memperkaya taktik pelatih Boyan Hodak yang selalu mengutamakan strategi permainan yang rapi dan taktis. Salah satu aspek yang membuat Quique Garcia berbeda dari William Marcilio adalah kekuatannya dalam duel udara. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, 1,86 meter, Quique adalah ancaman nyata dalam situasi bola mati, baik untuk mencetak gol maupun membantu pertahanan. Berbanding terbalik dengan Marcilio yang lebih kecil dan kurang dominan di udara, Quique Garcia menawarkan opsi lebih banyak bagi Persib dalam situasi tendangan bebas maupun sepak pojok. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak dikenal dengan pendekatan taktis yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Quique Garcia memiliki kemampuan untuk bergerak di berbagai area depan, baik sebagai penyerang tunggal maupun dalam peran yang lebih fleksibel di lini serang.
Ketajaman Kike dalam memanfaatkan ruang kosong dan pergerakan cerdasnya bisa menjadi elemen yang sempurna untuk melengkapi permainan tim yang lebih kolektif. Kecepatan dan kecerdikannya dalam memanfaatkan umpan panjang atau umpan silang bisa menjadi aset berharga bagi Persib. Gimana? Setuju kan guys? Alah sok-sokan merasa paling bersalah dan menjadi korban. Begini pernyataan sangat aneh dan janggal Yance Sayuri usai Instagramnya diserang habis boboto Persib. Sampai bawa-bawa anaknya segala. Boboto auto malah tambah marah besar melihat ini. Penasaran? Begini berita selengkapnya. Bek kiri Malut United, Yance Sayuri, mengungkapkan rasa kecewa dan kemarahan atas serangan rasis yang tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada keluarganya, termasuk sang buah hati. Serangan tersebut terjadi setelah insiden hampir meninju Kapten Persib Bandung Mark Klok dalam laga tunda Pekan 12 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kieraha Ternate pada Selasa 16 Desember 2025. Usai pertandingan yang dimenangkan Malut United dengan skor 2-0, Yance langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Mark Klok, baik secara langsung di lapangan maupun melalui pesan pribadi direct message Instagram. Mark Klok sendiri telah memaafkan Yance dan tidak mempermasalahkan insiden tersebut. Namun meskipun permasalahan dengan Klok telah selesai, Yance justru menerima hujatan dan ujaran kebencian yang tidak hanya mengarah padanya, tetapi juga menyinggung keluarganya, khususnya anaknya. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Yance mengungkapkan bahwa serangan rasis tersebut sangat tidak dapat diterima, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang tidak terlibat dalam pertandingan. Ia dengan tegas meminta agar segala bentuk rasisme dihentikan dan menegaskan bahwa dirinya sudah cukup meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan di lapangan. Persoalan saya dengan Mark Klok sudah selesai. Hubungan kami baik-baik saja. Saya pribadi tahu bahwa kesalahan yang saya buat kemarin sangat salah dan tidak profesional. Tapi bukan berarti kalian mau tegur saya dengan kata-kata rasis. Tulis Yance, seraya mengungkapkan bahwa dia sudah meminta maaf kepada Klok baik setelah pertandingan maupun di media sosial. Namun yang membuatnya sangat marah adalah serangan-serangan rasis yang semakin intens, bahkan hingga menyinggung keluarganya yang tidak ikut terlibat dalam pertandingan. Yance mengungkapkan bahwa anak dan istrinya tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut, namun tetap saja mereka menjadi sasaran kebencian. Anak dan istri saya tidak ikut bertanding di lapangan kemarin. Terus kenapa kalian rasis istri dan anak saya yang tidak tahu apa-apa sama sekali? Tulis Yance dengan nada kecewa. Yance juga mengungkapkan betapa beratnya melihat kata-kata rasis yang ditujukan kepada anaknya, seperti monyet, anjing, babi, anak durhaka, anak yatim piatu, dan anak hewan. Ia mengingatkan bahwa meskipun dirinya menerima kritik dan hujatan, serangan terhadap keluarganya, terutama anaknya, tidak dapat diterima. Kalian boleh rasis saya, tapi mohon dengan sangat hormat. Jangan pernah rasis anak saya yang belum tahu apa-apa sama sekali, tegasnya. Sebagai penutup, Yance berharap agar pelaku rasisme tersebut mendapatkan pertolongan dan berkat. Tapi puji Tuhan keluarga saya masih sehat-sehat, dan saya berdoa semoga siapapun orang yang menghina saya dan keluarga saya, semoga dia dan keluarganya diberi kesehatan dan berkat yang banyak. Kata Yance. Bagaimana pendapat kalian sahabat bola? Apakah serangan rasisme seperti ini seharusnya terus dibiarkan? Yuk bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Bisa gemparkan bumi Pasundan seketika. Jakmania Persija bisa tambah menangis kejang melihat ini. Begini pernyataan hebat dan keras Bojan Hodak jelang Persib melawan Bayangkara FC. Sebut satu pemain ini begitu sensasional. Yuk simak video sampai beres. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan rasa puasnya terhadap barisan penyerangan Maung Bandung yang semakin solid. Bagi Hodak, kontribusi para penyerang tidak hanya diukur dari kemampuan mereka mencetak gol, tetapi juga dari kesediaan untuk berkorban dan berkontribusi dalam aspek pertahanan tim. Hal ini terbukti melalui etos kerja yang secara konsisten diperlihatkan oleh dua penyerang Brasil, William Barros dan Ramon Tanque. William Barros, yang didatangkan untuk menggantikan David da Silva, tampil mengesankan di musim pertamanya. Meskipun berposisi sebagai penyerang murni, Barros menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar pencetak gol. Sejauh ini, Barros telah menyarangkan 9 gol di seluruh kompetisi, dengan 7 gol di Super League, 1 gol di babak kualifikasi ACL 2, dan 1 gol di fase grup AFC Champions League 2. Namun, lebih dari itu, Hodak memuji komitmen Barros dalam berkontribusi di pertahanan dan melakukan pressing sejak lini depan. Barros melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ini bukan hanya tentang mencetak gol, tapi soal bagaimana cara dia bermain. Puji Hodak, menyoroti pentingnya peran Barros dalam sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Kroasia tersebut.
Barros bermain fantastis. Dia bisa mencetak gol dan juga ikut bertahan. Ini yang terpenting di sepak bola. Dan karena itu, kami merekrut dia. Tambah Hodak, menjelaskan mengapa Persib memilih Barros sebagai amunisi utama musim ini. Hodak menilai bahwa sepak bola modern menuntut penyerang untuk memiliki kemampuan lebih, termasuk menjadi filter pertama dalam pertahanan dan membantu mencegah serangan lawan berkembang. Barros telah memenuhi harapan tersebut dengan sangat baik, memberikan keseimbangan antara naluri mencetak gol dan tanggung jawab bertahan yang sangat berharga bagi tim. Selain Barros, Hodak juga mengapresiasi peningkatan performa Ramon Tangke. Meskipun sempat mengalami kesulitan dalam mencetak gol di beberapa laga, Tangke akhirnya berhasil pecah telur dengan gol yang dicetaknya melawan Borneo FC Samarinda. Bagi Hodak, pencapaian ini menjadi momentum penting untuk Tangke kembali ke performa terbaiknya. Terkadang dia berkali-kali gagal mencetak gol, tapi ketika bisa mencetak gol, dia akan sulit dihentikan, kata Hodak, menggambarkan potensi besar yang dimiliki Tangke. Keyakinan pelatih ini juga disambut baik oleh Bobotoh, yang semakin berharap banyak gol-gol berikutnya datang dari bomber asal Brasil tersebut. Tangke, yang pernah meraih predikat top skor di Liga Kamboja, kini diharapkan bisa kembali menjadi andalan di lini depan Persib. Bojan Hodak pun menyimpulkan bahwa kinerja apik Barros dan Tangke menunjukkan kematangan tim secara keseluruhan. Bagi Hodak, memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol sangatlah penting, namun yang terpenting adalah kerjasama tim yang solid. Bagus ketika dalam tim ini ada beberapa yang bisa mencetak gol, karena yang terpenting adalah tim, pungkas Hodak, menegaskan bahwa sukses Persib tak hanya bergantung pada individu, tetapi pada kekompakan dan kerjasama seluruh pemain. Dengan dua penyerang yang tampil impresif, serta kepercayaan diri yang mulai tumbuh kembali pada Tangke, Persib siap menghadapi tantangan berikutnya dengan lini serang yang semakin menggigit. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Apakah Barros dan Tangke akan terus menunjukkan ketajamannya dan membawa Persib meraih sukses besar musim ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.